Terima kasih. Ini tadi Helmi ya? Mohon maaf, saya lupa memperkenalkan dia. Tadi saya Helmi, Bu. Di sini. Oke, terima kasih Helmi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Malam Ibu. Malam Bu, malam. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Pak Agus. Selamat Ibu. malam Bu Ana. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Mbak Bu Fitri. Ini ya yang hadir dari kita. Nah, ini malam ini kita bertemu di acara wrap up. Ini merupakan malam terakhir untuk kesempatan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah memberikan 11 unit kompetensi kepada teman-teman para mahasiswa untuk mereka menghadapi uji kompetensi yang akan dilakukan setelah mereka melakukan pemagangan. Dan hopefully pemagangan akan dilakukan di tahun depan. Nah, pada malam ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para pengampu unit kompetensi di pembelajaran manajemen SDM ini, untuk mungkin nanti memberikan satu saran kepada teman-teman, dan ini juga kesempatan kepada para mahasiswa, teman-teman kita di malam hari ini, kaula muda yang semangat, ini sebagai tambahan bekal atau sebagai tambahan pemahaman terkait dengan uji kompetensi yang akan dilakukan nanti di tahun depan untuk profesi staf SDM, supervisor recruitment, atau supervisor SDM. Nah, tentunya ini merupakan satu kesempatan yang baik sekali bagi teman-teman mahasiswa, karena seperti Pak Bambang, Pak Amin, Bu Ana, Pak Agus, Bu Fitri, ada Pak Dodi, ada Bu Bano yang mungkin belum hadir, ada Pak Wima, ini adalah para praktisi sumber daya manusia yang sangat berpengalaman. Nah, adik-adik mahasiswa bisa bertanya kepada mereka, walaupun kemarin pada waktu mereka, Bapak dan Ibu ini mengajar, itu adik-adik juga saya lihat sangat antusias untuk bertanya berbagai hal, sampai kita sering lupa waktu sudah habis, tapi terus-menerus masih berbincang dan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin untuk pada saat pertama ini, saya sedikit ingin meminta Bapak dan Ibu para pengampu untuk memberikan ulasan sedikit terkait dengan mata ajaran yang sudah disampaikan dan bagaimana sebaiknya terkait dengan unit kompetensi yang sudah disampaikan tersebut, kita menyiapkan bukti-buktinya. Nah, kesempatan pertama akan saya sampaikan kepada Pak Bambang dan Bu Ana, yang juga sudah menyampaikan tentang unit kompetensi uraian jabatan, menyusun uraian jabatan, dan unit kompetensi untuk menyusun
menyusun standar operasional, prosedur, serta menyusun melakukan administrasi kebijakan manajemen SDM. Monggo kepada Pak Bambang dan Bu Ana, silahkan siapa yang Pak Bambang dulu atau Bu Ana dulu? Pak Bambang aja. Silakan Bu Bukan Ana. dulu. Pak Bambang saja gitu, bukan dulu, Bu. Cukup dengan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Saya Bu Ana nyambung. Oke. Terima kasih Bu Mala. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bahwa pada malam hari ini kita ketemu lagi dan saya merasa terharu juga ya bahwa Anda semua telah banyak sekali belajar dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini dan saya melihat kesungguhan Anda semua itu saya sangat salut dan semoga kesungguhan ini berlanjut terus baik di tempat kerja maupun di tempat kuliah nanti. Oke, yang pertama mengenai unit kompetensi yang kami ajarkan. Jadi memang ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan HR untuk menguasai atau mengetahui kegiatan-kegiatan SDM itu apa saja. Salah satunya dari job description. Memang job description itu kelihatannya sepele bagi beberapa orang, tapi buat saya melihatnya bahwa ini penting, bahwa kita tahu persis kegiatan-kegiatan dari masing-masing fungsi di perusahaan. Jadi paling tidak kalau kita tidak mendapatkan kesempatan menyusun, kita bisa membacanya, sehingga kita mengetahui kegiatan organisasi ini dengan lebih komprehensif. Jadi saran saya kepada adik-adik semua, kalau misalkan ada waktu, pelajarilah kegiatan organisasi ini semaksimal bisa. Jadi kita bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja. Terus kemudian mengenai sesi terakhir, yaitu mengenai bagaimana kita melaksanakan atau mengadministrasikan kebijakan perusahaan. Kemarin sudah kita paparkan mengenai apa saja sih yang dimaksud kebijakan perusahaan dan lebih rincinya diuraikan sangat mendetil oleh Bu Ana bahwasanya masing-masing perusahaan itu beda-beda, tidak ada perusahaan yang sama dalam mengelola para pekerjanya atau para karyawannya. Jadi ini penting sekali untuk diketahui bahwa beda perusahaan, beda aturan mainnya. Yang jelas bahwa mereka tidak lebih rendah daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau nantinya kita bekerja di bagian HR, ya mau nggak mau kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan itu harus kita ketahui, kita pahami, dan kita implementasikan sebagaimana mestinya. Saya kira sementara itu dulu, Bu. Nanti kalau kepanjangan saya. Barangkali Bu Ana mau nambahkan, silakan Bu. cukup kayaknya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Rekan-rekan, saya cuma mau mengingatkan aja, yang pertama saya selalu bilang ketika nanti sebelum uji kompetensi jangan lupa baca SKKNI kembali. SKKNI masing-masing unit kompetensi itu dibaca, unit kompetensi itu mempersyaratkan elemen kompetensinya apa dan kriteria unjuk kerjanya apa. Itu mungkin yang paling sekali kadang-kadang suka males baca gitu ya dokumen itu. Kemudian karena ini adalah nanti rekan-rekan, saya nggak tahu apakah akan diuji untuk materi pekerja berpengalaman atau non-pengalaman, tapi jangan lupa dibaca lagi teorinya dari masing-masing unit kompetensi, kemudian pelajari proses bisnisnya, karena untuk semua dari level staff, supervisor SDM, dan supervisor rekrutmen, itu semuanya ada diminta menyusun SOP. Jadi jangan lupa dipelajari alur prosesnya, harus bisa menceritakan. Kemarin sudah ada beberapa yang bisa menceritakan, coba lagi, pelajari lagi, supaya bisa menceritakan alur prosesnya dengan sistematis dari awal sampai akhir proses. Kemudian ketika nanti magang, jangan lupa melaksanakan apa yang sudah disusun di bisnis proses tersebut, atau sesuai dengan yang berlaku di perusahaan magangnya nanti masing-masing.
Dan jangan lupa kalau misalnya memang bisa punya portofolio, sebaiknya dibawa portofolionya. Dari masing-masing fasilitator sudah menyebutkan untuk masing-masing unit kompetensi portofolionya apa gitu ya, dokumen apa yang dibutuhkan untuk bisa supaya nanti teman-teman dinyatakan atau diberikan rekomendasi kompeten. Itu aja sih Pak tambahan dari saya, Bu Mala, Pak Bambang, Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ana. Kita kembalikan ke Bu Mala. Terima kasih Bu Mala. Ya, terima kasih Pak Bambang dan Bu Ana. Jadi Pak Bambang dan Bu Ana sudah mengingatkan kepada teman-teman semua untuk kita membuka kembali pembelajaran yang sudah disampaikan oleh fasilitator yang tadi adalah Pak Bambang dan Bu Ana, itu terkait dengan menyusun uraian jabatan, kemudian menyusun SOP, dan menyusun pengadministrasian kebijakan manajemen SDM. Ini kelihatannya memang sepele seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, tapi ini sangat penting dan ini menjadi dasar bagi kita para praktisi sumber daya manusia. Juga tadi Bu Ana mengingatkan bahwa jangan malas untuk membuka SKKNI, gitu ya Bu Ana ya, karena di situ itu faktor-faktor penting yang nanti akan disinggung oleh para penguji dalam uji kompetensi itu ada di situ. Dan juga semua apa yang disampaikan oleh kami para fasilitator di manajemen SDM itu adalah berbasis pada SKKNI manajemen SDM. Nah, untuk berikutnya terkait dengan rekrutmen dan seleksi, ini sudah hadir fasilitator kita adalah Pak Agus dan Ibu Fitria. Nah, kesempatan berikutnya saya sampaikan kepada Pak Agus dan Bu Fitria. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Mala, kawan-kawan, mahasiswa, dan Bapak Ibu para pengampu materi MSDM. Ya, saya menyampaikan pertama-tama adalah tentunya rasa syukur ya, bahwa selama 2 bulan mengikuti program sejak soft skill, kemudian hard skill ini, dan alhamdulillah meskipun jumlah partisipannya menurun, tapi saya lihat semangatnya sangat tinggi. Itu yang kami apresiasi. Sehingga kami para pengampu ini ikut semangat ya, untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Nah, tentang materi yang memberikan, ya, saya dengan Mbak Ipit, umumnya atau biasanya kegiatan rekrutmen dan seleksi itu menjadi suatu kesatuan. Ya. Tetapi di dalam SKKNI yang ada ini dipisahkan menjadi unit kompetensi nomor 17 dan 18 ya. Karena itulah dibagi 2, saya bagian yang rekrutmen, kemudian Mbak Ipit yang bagian yang seleksi. Ya, singkat saja tentang materi, bahwa seperti yang dulu pernah kita diskusikan di dalam tugas rekrutmen ini adalah sebagai pembuka pintu gerbang untuk aktivitas selanjutnya. Artinya kalau pekerjaan atau tugas yang teman-teman lakukan di dalam merekrut dengan baik sesuai dengan SOP dan mengikuti apa yang telah kita bicarakan, maka ini akan sangat memudahkan bagi proses berikutnya. Yang paling dekat adalah proses untuk seleksi. Jadi sekali lagi, nanti kalau magang kemudian di rekrutmen tentunya lakukanlah dengan baik betul, karena ini adalah merupakan kunci sukses dari tercapainya tujuan organisasi. Disinilah mulai dari merekrutnya. Oke. Kemudian yang bagian kedua untuk nanti di dalam uji kompetensi, tentunya kami, saya dan juga Mbak Ipit menyusun materi dan bahan diskusi waktu itu kita sesuaikan dengan unit kompetensi yang ada. Jadi paling tidak kalau nanti teman-teman itu membuka kembali
pelajaran atau soft copy yang diberikan, maka menurut saya insya Allah tidak ada kesulitan untuk melakukan uji kompetensi. Dan mudah-mudahan dari apa yang telah kita berikan, kita diskusikan, kemudian nanti akan dilakukan, semua teman-teman mahasiswa bisa sukses menghasilkan atau sukses menyelesaikan, dan pada waktu magang kemudian juga sukses di dalam peroleh sertifikat BNSP, baik itu untuk sertifikasi untuk supervisor ataupun untuk rekrutmen. Ya itulah ya. Jadi lagi terima kasih atas partisipasinya dan juga masukan dari teman-teman mahasiswa yang akan menjadi bahan bagi kami atau saya untuk nanti menyempurnakan apabila ada program-program yang akan datang. Itulah kira-kira, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Ibit atau Ibu Fitriana untuk seleksi. Ya, terima kasih Bu Mala, dari saya itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Bu Fitria. Ya, saya Bu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Mohon maaf, saya hanya menampilkan gambar saja ya, nggak memunculkan kamera, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas kesempatan untuk kami bisa sharing dengan teman-teman di sini. Sangat senang, pengalaman yang baru. Bahkan saya mendapatkan banyak juga pembelajaran dari pertanyaan teman-teman di sini. Saya sungguh tidak menyangka banyak pertanyaan-pertanyaan yang wow gitu ya dari teman-teman ya, sehingga kita juga jadi semakin semangat gitu ya, artinya bahwa teman-teman di sini juga punya punya keinginan untuk mau mengembangkan diri, punya keinginan untuk tahu tentang MSDM gitu ya, walaupun di sini banyak yang berlatar belakang bukan dari SDM juga gitu ya. Nah, dari yang sudah disampaikan Bapak Ibu sebelumnya, Pak Agus, Bu Mala, Bu Ana, dan Pak Bambang, saya hanya menambahkan bahwa sebelumnya saya tanya dulu nih, teman-teman di sini sudah memilih skema belum yang untuk ikut uji kompetensi? Boleh bersuara? Ada yang bisa menyampaikan sudah memilih skema atau masih belum berpikir skema apa, tergantung nanti dapat pada saat prakteknya atau bagaimana? Boleh, ada yang bisa menyampaikan? Belum. Oke, ada baik. di chat belum. Oke, terima kasih. Jadi belum ya. Nah, dari beberapa skema yang ditawarkan adalah supervisor SDM, kemudian supervisor supervisor recruitment selection dan staff SDM ya. Nah, untuk yang disampaikan di materi saya Pak Agus dan Bu Bano, itu adalah satu skema sendiri gitu ya, skema yang ada di supervisor recruitment selection. Itu kalau diperhatikan satu flow utuh nih. Ya, satu flow utuh ya. Jadi recruitment selection, selain ada job desk pasti ya, di semua juga ada gitu ya, di semua skema ada. Nah, yang membedakan ada recruitment selection dan apa yang Bu Bano itu penawaran kerja. Penawaran. Betul. Itu satu flow utuh, sehingga kalau teman-teman di sini bisa memperhatikan pada saat mengikuti itu udah menjadi satu flow sebetulnya. Jadi membuat portofolionya pun sebetulnya lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih terbayang. Nah, harapannya adalah nanti pada saat teman-teman praktek, teman-teman bisa mendapatkan portofolio itu dari tempat prakteknya. Tapi apabila tidak, penugasan yang dari Pak Agus, saya dan Bu Bano itu sebetulnya sebagian besar sudah bisa menjadi portofolio. Itu ya, walaupun nanti akan tetap diujikan knowledge kalian, kemudian sejauh mana kalian paham mengenai proses yang terjadi. Karena kan kadang tahu pelajarannya tapi di prakteknya kan belum terbayang nih ya. Syukur-syukur bisa dipraktekkan di tempat kerja nanti atau di tempat prakteknya nanti. Tapi kalau tidak, bisa dipelajari itu, gitu ya, bisa dipelajari sehingga pada saat Anda uji kompetensi nanti, itu teman-teman bisa
mempunyai gambaran, karena itu satu flow yang utuh gitu ya. Jadi bagaimana mencari SDM, kemudian bagaimana SDM ini diseleksi, setelah diseleksi kemudian diberikan penawaran kerja untuk diterima gitu ya. Jadi flow-nya seperti itu. Itu lebih mudah dari skema yang lainnya gitu ya. Nah, monggo silahkan teman-teman di sini, yang penting semua dipelajari dengan baik. Digunakan untuk uji kompetensi atau tidak pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semua di tempat kerjanya nanti. Itu ya, semoga bermanfaat dan harapan kami apa yang kami berikan bisa membuat Anda sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembalikan Bu Mala. Terima kasih Pak Agus dan Mbak Ipit, Bu Fitria. Jadi teman-teman ini mungkin perlu penegasan dari bapak-bapak dan ibu yang lain. Apa yang kita sampaikan dalam bentuk penugasan itu nanti bisa menjadi bukti, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi supaya teman-teman juga membuat file yang baik untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh kami. Ya, penugasan-penugasan tersebut memang sekarang kami nilai dan itu akan kami sampaikan kepada GNIK untuk kemudian mungkin kepada dosen pembimbing, tapi apapun yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam penugasan, walaupun itu penugasan kelompok, tetapi itu bisa disampaikan sebagai bagian dari bukti portofolio. Gitu ya Pak Bambang, Bu Ana, itu ya. Jadi itu bisa walaupun nanti secara teori seperti apa yang disampaikan Bu Fitria tetap akan diuji, gitu ya. Nah, ini hadir juga Pak Amin, di mana Pak Amin menjadi fasilitator untuk unit kompetensi menyusun pembelajaran ya, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Sebetulnya dengan Bu Bano, tapi Bu Bano ini chat saya kalau masih dalam perjalanan. Nah, silahkan Pak Amin untuk sedikit memberikan wrap up dan mungkin pengalamannya dalam menyusun kebutuhan pembelajaran. Silahkan Pak Amin. Baik, terima kasih Ibu Kumala ya, dan senang sekali bisa bersama-sama ada orang tua kita, Pak Bambang, Pak Agus, kemudian Bu Ana, Bu Fitria, dan tentu saja seluruh peserta yang semangat hingga malam hari ini ya. Baik, kalau tadi Bu Fitria menegaskan bahwa ada skema supervisor rekrutmen dan seleksi. Unit kompetensinya adalah unit kompetensi yang diajarkan oleh Pak Bambang dan Bu Ana, menyusun uraian pekerjaan dan menyusun SOP. Maka rekrutmen dan seleksi itu sudah dilengkapi ya oleh Bu Fitria ya dan Pak Agus dari rekrutmen, seleksi, dan job offering. Nah, yang saya sampaikan bersama Dr. Bano adalah menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ini ada skema yang berbeda, yaitu skema supervisor SDM. 2 unit kompetensi itu seperti yang diajarkan Pak Bambang dan Bu Ana. Kemudian 3 unit kompetensinya adalah tentang menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, kemudian tentang remunerasi, kemudian tentang perjanjian kerja. Jadi memang skema manajemen SDM ini menantang ya, karena ada 3 unit kompetensi di dalam urusan perjanjian kerja atau hubungan industrial, di dalam pelatihan dan pengembangan, yaitu menyusun learning and development, dan di dalam menyusun pengupahan.
Bagi adik-adik yang siap dengan skema ini, maka silahkan mempersiapkan diri, ya, mendapatkan kesempatan magang yang tepat atau tugas-tugas yang sudah diberikan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk pelatihan dan pengembangan, adik-adik sebenarnya bisa melihat ya studi kasus pada organisasi yang kecil saja, misalnya usaha mikro itu pun bisa. Apa kebutuhan pembelajaran, apa kebutuhan pengembangan, itu bisa diidentifikasi sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan dan adik-adik bisa menampilkan dengan baik ya. Saya rasa itu, jadi sudah ada 3 pilihan sebenarnya, skema staff SDM, skema supervisor recruitment and seleksi, skema supervisor manajemen sumber daya manusia, atau kemungkinan nanti supervisor hubungan industrial. Adik-adik tinggal memilih mana yang mantap, mempersiapkan diri dengan baik. Demikian, dan tentu saja karena saya hanya 1 kali masuk ya di dalam kesempatan pelatihan ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Semangat untuk mencapai sertifikasi kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Jadi teman-teman semuanya bahwa kami para fasilitator di manajemen SDM sudah mencoba untuk memberikan secara sistematis hal-hal yang penting yang terkait dengan skema-skema yang bisa dipilih untuk uji kompetensi, yaitu skema untuk staf SDM, skema untuk supervisor rekrutmen dan seleksi, serta skema untuk supervisor SDM. Saya sendiri menjadi fasilitator untuk menyusun remunerasi. Nah, pada saat saya menyampaikan, kelihatannya juga sudah banyak yang memahami karena mungkin sudah mendapatkan di kuliahnya, dan ini memang sesuatu yang sangat menyenangkan karena remunerasi itu selalu menjadi harapan bagi setiap karyawan. Setiap bulan itu kita berharap supaya kantor itu tempat kerja kita memberikan secara tepat waktu. Hanya saja sebagai ahli atau sebagai profesional di bidang sumber daya manusia, maka kita harus melandasi diri kita untuk bisa mengatur remunerasi kepada pegawai itu secara adil. Adil di sini dalam arti bahwa kita bisa mempertimbangkan berat dan ringannya tanggung jawab sehingga apa yang diberikan kepada karyawan itu tepat. Ya, tepat sasaran, dan diharapkan karena dengan ketepatan itu maka karyawan juga bisa menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bisa saja bentuk dari balas jasa itu merupakan satu clean wage, jadi itu benar-benar satu balas jasa tanpa komponen-komponen lainnya, tetapi juga bisa diberikan menjadi beberapa komponen. Nah, tentu semua itu harus jelas tujuannya dan diberikan satu rumusan perhitungan yang baik sehingga accepted, sehingga bisa diterima baik oleh organisasi maupun oleh karyawan. Nah, untuk bisa melaksanakan itu semua dengan baik, tentunya kita harus melatih diri dan melengkapi pengetahuan kita, memperluas pengetahuan kita, dan itu bisa dari mana saja, tidak hanya dari apa yang sudah kami berikan, tetapi yang namanya pengetahuan itu bisa diperoleh dari manapun.
Nah, itu mungkin dari saya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kita akan berikan waktu sebentar. Tapi sebelum teman-teman, mungkin ini juga salah satu yang menjadi kegelisahan para mahasiswa nih. Mungkin nanti bisa dijawab oleh salah satu fasilitator dari kita. Kalau kita uji kompetensi dan dinyatakan tidak lulus atau belum kompeten, itu bisa ngulang lagi, dan kapan ngulangnya itu bagaimana? Pak Bambang, Bu Ana, Pak Agus, Pak Amin, Bu Fitria mungkin bisa memberikan penjelasan. Bu Ana mungkin. Gimana Bu Ana, kalau dinyatakan tidak lulus? Gitu. Ya, Pak Amin nih yang harusnya jawab nih. Nanti. Petinggi LSP. Jadi pada prinsipnya gini, pada dasarnya pasti yang namanya ujian, namanya uji kompetensi, kita diuji akan ada bisa direkomendasikan kompeten ataupun belum kompeten. Jadi tidak usah berkecil hati kalau misalnya nanti ternyata oleh asesor direkomendasikan kompeten, memang rekan-rekan harus uji ulang. Pengajuan uji ulangnya nanti harus mengajukan sendiri ke LSP, karena tentunya yang uji berikutnya yang ulang itu mungkin tidak bisa, entah masih bisa difasilitasi atau tidak oleh GNIK, tetapi pasti nanti berikutnya rekan-rekan harus uji ulang gitu ya. Uji ulang itu sebenarnya tidak ada batasan apakah harus setahun kemudian atau 1 bulan kemudian gitu. Yang paling penting yang harus diperhatikan adalah ketika uji ulang itu diuji kembali dari awal. Jadi bukan hanya yang mana bagian kita nggak kompetennya, bukan, tetapi diuji lagi secara keseluruhan. Dari unit kompetensi yang kalau staf ada 4, supervisor ada 5, uji kompetensi ini menyatakan bahwa kalau ada satu saja yang belum kompeten, maka secara keseluruhan akan dinyatakan belum kompeten. Jadi walaupun kita 4 unit kompetensi udah oke nih, yang 1 nih kurang nih, gitu ya, ternyata tetap akan diuji ulang secara keseluruhan 5 unit kompetensi. Yang penting disiapkan itu. Gitu. Tapi saya rasa kalau rekan-rekan setidaknya berusaha mengerjakan, ikut terlibat dalam pengerjaan tugas kemarin, kemudian tugas tersebut dipelajari, dipahami, setidaknya sampai bisa menceritakan kembali kepada asesor ini prosesnya seperti apa sih, gitu ya, secara sistematis dari awal sampai akhir, bagaimana cara merekrut, atau bagaimana cara menyusun job desk misalnya, atau bagaimana cara menyusun SOP lembur. Kalau misalnya rekan-rekan bisa menjelaskan itu, saya yakin sih asesor tidak akan terlalu kesulitan untuk memberikan rekomendasi kompeten. Itu kurang lebih Bu Mala. Pak Amin mungkin atau Pak Bambang ini yang petinggi-petingginya LSP ini yang bisa jawab. Silakan Bapak. Baik, mungkin saya menambahkan ya Bu Mala ya. Ya, silakan Pak Amin. Kalau saya kok berpikirnya bukan ini ya, bukan bagaimana kalau tidak lulus, ya, bagaimana kalau direkomendasikan tidak kompeten. Tapi justru saya balik, bagaimana agar sekali uji direkomendasikan kompeten. Jadi dari sekarang mindset-nya sudah begitu, ya. Mindset-nya adalah insya Allah sekali uji direkomendasikan kompeten. Maka teman-teman mengukur, ya. Kalau yang diajarkan Pak Agus dan Bu Ana itu wajib. Mau nggak mau harus diambil, apapun pilihannya, selagi memilih supervisor, 2 unit kompetensi wajib. Menyusun uraian pekerjaan dan membuat SOP. Itu memang 2 yang paling penting. Yang penting, yang artinya harus dikuasai. Nah, sekarang adik-adik menimbang-nimbang. Apakah Anda akan memilih supervisor yang rekrutmen dan seleksi atau supervisor SDM? Kalau rekrutmen and seleksi, salah satu keunggulannya adalah dalam satu proses merekrut, melakukan seleksi, memberikan penawaran pekerjaan,
itu adalah satu rangkaian. Sehingga portofolionya lebih mudah untuk didapatkan. Sedangkan kalau adik-adik suka dengan tantangan, maka adik-adik bisa memilih Supervisor SDM, yaitu ada unit kompetensi yang ditunggu-tunggu banyak orang tentang remunerasi. Dalam pengalaman mengajar remunerasi, nggak cukup waktu 2 jam, 3 jam. Yang nggak pinter pun jadi pinter kalau sudah menghitung gaji. Ya, nah ini menjadi menarik kalau Anda berani mengambil ini. Karena apa? Cara untuk membuat portofolio itu sangat beragam. Yang penting adik-adik tahu bagaimana prosesnya. Ya, itu. Kemudian bagaimana menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu juga sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Dan kemudian bagaimana membuat perjanjian kerja ya. Prosedurnya juga tidak terlalu rumit. Jadi yang penting adik-adik memahami konsep dari apa yang sudah diajarkan di uji coba ya. Kan adik-adik ini satu perguruan tinggi ada beberapa, saling menguji saja ya. Saling menanyakan dan seterusnya, di mana Anda siap, kemudian silahkan maju. Dan saya rasa Bu Kumala, Pak Agus, Bu Fitria, Pak Bambang, Bu Ana, termasuk saya, dan teman-teman fasilitator yang tidak ada di sini, kalau teman-teman secara berkelompok sudah mau maju, Bu, boleh nggak kami dibimbing, diintip-intip nih, bakalan direkomendasikan kompeten atau tidak? Saya rasa insya Allah kita tidak keberatan. Karena kami para fasilitator, bahagia sekali ketika mendengar Anda direkomendasikan kompeten. Dan pengalaman saya sebagai asesor, kalau merekomendasikan belum kompeten, sebenarnya sedih di hati. Ya. Jadi buatlah bahagia para asesor dengan mempersiapkan portofolio yang mantap. Demikian Bu, sekedar memberikan motivasi dan dorongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada asesor yang lain nih. Ada Pak Bambang, ada Pak Agus, dan ada Mbak Bu Fitria. Gimana nih, Pak Bambang? Oke, kalau boleh menambahkan, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Amin, bahwa kita harus berpikir kita akan lulus atau kita akan kompeten di dalam uji kompetensi ini. Jadi dengan kita yakin bahwa kita akan kompeten, dari awal kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi jangan berpikir nanti kalau nggak kompeten saya bagaimana. Jadi lebih baik kita berpikir saya akan kompeten. Untuk itu maka dari sekarang saya sudah mempersiapkan diri saya dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit dari yang Pak Amin katakan tadi. Cara belajarnya adalah, kalau misalkan tadi Bu Ana bolak-balik mengatakan pelajari SKKNI-nya. Nah, biasanya para asesor itu untuk menanyakan apa itu dalam melakukan assessment, seringkali membalik statement yang ada di dalam SKKNI itu dirubah menjadi pertanyaan. Jadi bagaimana cara Anda begini, bagaimana saudara menyusun SOP, dan seterusnya. Nah, cobalah nanti kalau mau berlatih, silakan. Kira-kira untuk mengukur diri kita, apa kita sudah siap. Kalau belum siap, pelajari kembali, baca kembali materinya, sehingga pada saat kita uji kompetensi, kita sudah betul-betul lebih siap. Dan lebih confident, itu yang paling penting. Kalau pertanyaan Bu Mala tadi, saya kira sudah dijawab secara jelas sekali oleh Bu Ana, bahwa kapanpun Anda mau uji kompetensi lagi, bisa saja setiap saat, tidak ada aturannya. Tapi akan sayang sekali kalau kita nggak siap kita uji kompetensi ulang, karena biayanya pasti cukup mahal. Jadi dalam hal ini seyogianya satu kali maju langsung kita dinyatakan kompeten, dan kami sebagai asesor sama dengan yang dikatakan Pak Amin sangat senang kalau asesi kita itu lulus, dan kami itu berat banget kalau melihat asesi kita itu ternyata belum kompeten. Saya kira demikian Bu Mala. Terima kasih. Terima kasih. Pak Agus mau menambah? Boleh, terima kasih Bu Mala. Saya tidak menambahkan untuk uji kompetensinya. Saya hanya ingin memberi semangat saja Bu. Ya.
Ya, Jadi kan teman-teman sudah ikut kuliah-kuliah yang soft ya itu. Salah satunya saya ingat waktu ikut pelatihan yang salah satunya yang disampaikan oleh DIWUS itu untuk efikasi ya, self efikasi. Masih ingat kan ya? Jadi ini sering saya sampaikan pada adik-adik saya, anak-anak saya kalau dia mau ujian gitu. Jadi jangan kemudian sebelum perang sudah merasa, waduh pasti nggak bisa gitu. Jadi menurut saya be a hero. Hero itu adalah ya hero ya, diri sendiri. Hero itu singkatan begini. Pertama adalah Anda punya hanya itulah hope ya, punya harapan. Yang kedua adalah efikasi. Ya, efikasi itu adalah kita dan nanti yang ketiga adalah resilience. Nah itu. Nah yang keempat yang paling penting optimism. Nah kalau 4 itu sudah tertanam dalam diri kawan-kawan ya, ditambah dengan kuliah dari Mbak Iwus itu, insya Allah ya tentunya insya Allah berhasil. Kenapa? Anda punya modal sosial, modal kapital yang cukup bagus, mendapat informasi dari pakar-pakar yang sudah teruji, mendapat informasi untuk yang harus kompetensi ini dari para asesor, para pengajar yang jadi tinggal semangat. Jadi be a hero itu penting ya, insya Allah itu. Jadi saya ingin menggarisbawahi dari Pak Amin tadi, buatlah para asesor itu bahagia. Karena setiap kali saya itu memberikan rekomendasi K, itu saya bangga dan ya, terima kasih K. Kenapa? Karena bisa menghargai usaha-usaha dari para asesi itu. Jadi buatlah kami bangga, bahagia sudah memberikan nanti rekomendasinya adalah K. Itu Bu Mala, terima kasih ya. Selamat buat teman-teman semuanya. Ya. Jadi terima kasih atas semangatnya Bapak dan Ibu. Bu Fitria mau nambah semangat untuk teman-teman? Sudah cukup Bu Mala, sudah dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini sudah oke banget. Makanya kemarin kenapa soft kompetensi diberikan lebih dulu karena untuk menyiapkan fondasi adik-adik semuanya ya, untuk menyiapkan diri bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, lebih matang, lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan, kemudian baru masuk ke hard skill-nya yaitu MSDM. Monggo Bu Mala, semoga sukses untuk adik-adik semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa yang diberikan di awal soft kompetensi itu adalah untuk bekal bagi kita ya, karena memang para praktisi sumber daya manusia itu harus menjadi orang-orang yang tangguh dan mampu untuk menghadapi segala situasi ya, apapun yang terjadi, dan kita harus tetap senyum dan semangat gitu ya, kira-kira Bapak-bapak. Nah, mungkin kesempatan berikutnya bagi adik-adik semua, apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tentang manajemen SDM dan mungkin persiapan-persiapan untuk uji kompetensi? Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa kita harus semangat dan kita sudah dipersiapkan karena penugasan-penugasan yang diberikan oleh kami semua itu sebetulnya adalah persiapan untuk portofolio adik-adik semuanya. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Baik Ibu, ada di Mbak Devi Lailiah, Raisen. Mau disampaikan, silahkan. Ya, baik Bu. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menghadapi uji kompetensi itu adalah portofolio ya Bu ya. Portofolio dan juga kita harus terus belajar gitu mengenai skema yang akan kita ambil nantinya.
Kemudian yang ingin Devi tanyakan, apakah ada hal-hal lain selain kedua hal tersebut ya Bu ya, yang perlu kita persiapkan agar nantinya kita lebih dapat mengikuti uji kompetensi tersebut secara lancar gitu Bu. Barangkali ada tips and triknya seperti itu Bu. Oke. Pak Agus Apa, Bu? atau Pak Bambang, ini Bambang, ada silakan. teman kita Devi ini bertanya, selain portofolio dan pengetahuan, apakah ada hal lain yang harus dipersiapkan? Oh ya, kalau saya tadi aja Bu, jadi ya semangat dan confident, artinya kita percaya bahwa yang sudah diperoleh oleh teman-teman mahasiswa ini adalah ibarat apa ya, mutiara ya. Mutiara itu kan tinggal kita bagaimana memakainya. Jadi oleh para pengajar yang soft kompetensi, yang hard kompetensi adalah orang-orang yang terpilih, tidak hanya sekedar terpilih dalam arti teoritis, mereka adalah para praktisi-praktisi yang skalanya sudah skala nasional lah gitu ya. Jadi tinggal persiapan mental untuk ini, be a winner, jadi menjadikanlah jadi pemenang lah gitu ya. Jadi jangan kalah sebelum berperang gitu. Waduh, pasti nggak bisa. Nanti pasti asesornya pasti galak. Tidak. Asesor-asesor yang akan menguji itu umumnya mereka adalah para praktisi dan sudah terlatih, tidak hanya menguji secara kayak orang melakukan suatu interogasi, tapi juga ada unsur-unsur memberikan stimulasi agar Anda itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Tidak seperti interogasi. Karena mereka juga dilatih, di samping juga kompeten di dalam ilmu mengakses, tapi juga tentunya dilatih dalam interview, kemudian bagaimana mempersuasi, kemudian membuat satu pertanyaan yang mudah ditangkap sehingga bisa menjawab itu. Jadi itu saja. Ya, jadi utamanya juga harus semangat ya. Ya, Dan Bu. seperti tadi sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Amin, kemudian Bu Ana, Pak Agus, itu bahwa kita be prepare. Be prepare itu artinya tidak hanya portofolio, tapi kita juga motivasi kita ya Pak ya. Dan saya kira apa yang sudah diberikan oleh GNIK mulai dari pembelajaran tentang soft kompetensi dan manajemen sumber daya manusia itu sudah sangat cukup ya untuk teman-teman semangat menghadapi uji kompetensi, karena semuanya juga diberikan oleh fasilitator yang berpengalaman pada bidangnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin Pak Amin kali yang menjawab nih harusnya, atau siapapun. Ini dari Nabila. Saya mau bertanya, pertanyaan apa saja yang membedakan peserta yang berpengalaman sudah pernah bekerja dengan yang tidak? Lalu apakah ada pertanyaan baku di dalam uji kompetensi? Baik, saya coba menjawab ya Bu Mala ya. Ya, monggo. Jadi pertanyaan dari Nabila adalah, pertanyaan apa yang membedakan peserta yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman? Lalu ada pertanyaan baku dalam uji kompetensi atau pertanyaan bisa variatif. Nah, jadi begini ya adik-adik. Kita akan mengkategorikan asesi atau peserta uji itu dalam dua kategori, berpengalaman dan non-pengalaman. Berpengalaman artinya asesi itu betul-betul punya pengalaman real. Misalnya dia pernah membuat job desk di perusahaan, pernah membuat SOP, pernah terlibat dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan, maka yang bersangkutan tinggal menunjukkan bukti portofolio keterlibatan di dalam proses tersebut. Atas bukti portofolio,
maka tentu saja asesor akan mengkonfirmasi benar atau tidak. Apakah dokumen yang diberikan itu valid, sesuai dengan yang diujikan, asli, memang benar-benar dibuat oleh asesi, terkini ya namanya ya masih baru ya, dan juga memadai atau sering disebut VATM. Nah, bagi adik-adik yang belum berpengalaman nggak ada masalah. Nggak usah khawatir karena Anda memiliki sertifikat sudah belajar dalam skema yang diujikan. Tentu saja karena Anda belum cukup mengumpulkan portofolio, maka portofolionya diambil dari proses belajar. Karena itu kerjakan tugas dengan baik sampai mendapatkan nilai apapun nilainya, itulah bukti portofolio. Dari situlah adik-adik akan ditanya terhadap yang dikumpulkan. Jadi pertanyaannya adalah mempertanyakan kembali apa yang Anda kumpulkan itu adik-adik ngerti atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Yang penting adik-adik itu punya kecakapan di dalam menjawab. Insya Allah direkomendasikan kompeten ya. Apabila secara konsep dasar kita mengetahui, kita memahami ya. Optimis ya, dan Anda walaupun belum berpengalaman tetap memiliki peluang untuk direkomendasikan kompeten dari jalur non pengalaman. Demikian penjelasannya Bu Mala dan adik-adik semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi kita tetap harus semangat. Sebetulnya kan kami para fasilitator baik itu di dalam soft kompetensi maupun manajemen sumber daya manusia itu adalah kami bersama-sama dengan adik-adik itu menyiapkan diri untuk maju dalam uji kompetensi. Jadi adik-adik harus semangat dan harus optimis seperti tadi yang disampaikan dalam hero-nya Pak Agus. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu, izin bertanya, apa saja kriteria bahwa peserta tersebut dapat dinyatakan lulus uji kompetensinya? Ini pertanyaan dari Sofa. Sebetulnya tadi sudah disebutkan Pak Amin ya, bahwa lulus itu kriterianya kita mempunyai bukti dan mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan bukti yang disampaikan. Dan bukti itu memang bukti asli, kita terlibat dan itu terkini gitu ya Pak Agus, Bu Ana. Jadi kita nggak usah berkecil hati bahwa salah satu jenis portofolio yang bisa kita sampaikan karena kita memang belum berpengalaman, itu adalah tugas-tugas yang diberikan pada setiap unit kompetensi. Nah, silakan Pak Agus, Bu Ana kalau mau menambahkan. Ya, Bu Mala, saya menambahkan ya. Ya. Yang pertama, bagi rekan-rekan yang nanti mau uji kompetensi, apabila ternyata sudah pernah berpengalaman kerja di bidang MSDM, misalnya saya sudah pernah jadi staf SDM nih di satu perusahaan, saya sudah pernah jadi supervisor SDM atau supervisor rekrutmen di satu perusahaan, minimum 6 bulan. Ya, jadi sudah berprofesi di bidang tersebut minimum 6 bulan saja gitu, maka rekan-rekan nanti akan bisa diuji sebagai peserta berpengalaman dengan syarat harus membawa portofolio. Portofolio itu adalah hasil kerja kita di perusahaan di mana kita menjabat sebagai tadi staf SDM atau supervisor SDM atau supervisor rekrutmen. Yang kita bawa itu adalah hasil kerja kita yang terkini 3 tahun terakhir, atau ya karena kita minimum kerja 6 bulan, berarti yang selama kita bekerja 6 bulan tersebut. Gitu. Nah, kalau rekan-rekan berpengalaman, maka nanti uji kompetensinya hanya portofolio tersebut ditunjukkan kepada asesor, kemudian dijelaskan. Nanti asesor akan menggali, melakukan wawancara supaya bisa mendapatkan pemahaman apakah kita benar-benar mengerjakan atau ini kita
bukan kita yang mengerjakan, gitu ya. Jadi asesor akan menggali bukti apakah ini benar-benar portofolio valid, asli, terkini, memadai, gitu. Nah, itu untuk yang pekerja berpengalaman. Jadi kalau saya nggak tahu di sini apakah ada rekan-rekan yang sudah pernah di MSDM 6 bulan saja gitu untuk skema staff atau skema supervisor. Kemudian kalau untuk yang non pengalaman, ya sebagian besar di sini mungkin non pengalaman, tidak pernah bekerja di bidang MSDM, maka rekan-rekan pertama akan dapat sertifikat pelatihan tadi ya, sudah disampaikan dari GNIK ini, yang akan menjadi bekal, dan juga latihan-latihan dari para fasilitator itu hasil latihannya juga akan menjadi bekal untuk uji kompetensi. Rekan-rekan nanti akan ada pertanyaan tertulis, ya, pertanyaan tertulis baik itu ada tergantung nanti dari LSP-nya apakah pilihan ganda atau esai gitu ya. Pertanyaan tertulis itu adalah pertanyaan tentang teori, knowledge. Ya, jadi nanti dipelajari lagi, makanya baca, yang dibaca itu 2 SKKNI-nya dan juga teori yang disampaikan oleh para fasilitator yang sudah mengajarkan berbasis kompetensi gitu. Kemudian nanti setelah ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, atau mungkin bisa ada tes lisan atau tidak, nanti tergantung dari LSP-nya. Tapi yang paling penting, kita nanti akan menunjukkan hasil latihan kita sebagai portofolio kita, kemudian menceritakan kepada asesor bagaimana kita mengerjakan si latihan tadi. Gitu. Sebenarnya prosesnya adalah observasi atau demonstrasi di depannya asesor, gitu ya. Tetapi kita tidak mengerjakan dari awal, tidak membuat job desk dari awal dari nol, tidak. Kita membawa job desk yang sudah kita kerjakan pada saat latihan kemarin, kemudian kita ceritakan kepada asesor bagaimana kita membuatnya, kenapa prosesnya seperti itu, kemudian isi dari job desk itu seperti apa, kenapa isinya harus seperti itu. Selama kita sudah bisa menjelaskan itu, dan sekali lagi rekan-rekan, asesor itu tidak akan berusaha menjatuhkan atau memberikan penilaian buruk gitu ya. Jadi asesor akan berusaha membangun agar rekan-rekan bisa menjelaskan dengan baik, dengan percaya diri. Tapi tetap dari seperti Pak Agus tadi sampaikan, Bapak Ibu fasilitator yang lain menyampaikan, rekan-rekan harus percaya diri, harus bisa menceritakan dengan sistematis, jadi belajar dari sekarang untuk berbicara, menceritakan prosesnya secara sistematis. Kalau yang kemarin tugas-tugasnya nggak pernah ikutan terlibat, cuma terima aja, ya mungkin nggak ngerti tuh proses itu seperti apa, gitu ya. Jadi silahkan dilihat lagi pekerjaannya, kemudian baca teorinya, berusaha bisa menjelaskan dari masing-masing unit kompetensi itu, tugas itu prosesnya dijalankan seperti apa. Nah, nanti itu yang akan rekan-rekan jelaskan kepada asesor. Tapi betul sekali, memang pola pikirnya adalah kita akan kompeten, kita akan direkomendasikan kompeten. Nah, dari situ baru tadi Pak Agus bicara hero gitu ya. Tambahan satu adalah effortnya adalah belajar gitu, belajar mencari tahu kira-kira untuk suatu proses MSDM atau satu unit kompetensi itu proses yang sistematis dijalankan, alur prosesnya dari awal persiapan sampai laporan. Misalnya kalau untuk lembur, menyiapkan dokumen lembur sampai misalnya melaporkan hasil lembur karyawan atau membayarkan upah lembur karyawan, prosesnya seperti apa gitu. Nah, yang terutama yang kalau nanti mau ngambil, tadi ada beberapa saya lihat mau ngambil level staff gitu ya. Di level staff itu ada UK 059 yang terakhir diajarkan oleh Pak Bambang dan saya, itu mengimplementasikan. Jadi rekan-rekan walaupun hanya proses administrasi ya, tapi administrasi di HR tuh banyak sekali, ada administrasi lembur, administrasi cuti, administrasi payroll, administrasi macam-macam, rekrutmen juga ada administrasinya. Nah, rekan-rekan kalau untuk mengambil level staff juga bukan berarti lebih mudah, tapi harus benar-benar bisa mengerti administrasi SDM, bisa diceritakan satu persatu secara sistematis gitu kepada asesor. Nah, kalau yang rekrutmen, supervisor itu spesifik. Memang lebih, kalau menurut saya lebih enak gitu ya, karena hanya proses rekrutmen dari awal sampai akhir dalam satu kesatuan. Kalau yang challenging tentunya yang supervisor SDM. Tapi kalau teman-teman confident saya bisa nih supervisor SDM, kenapa enggak gitu ya? Kesempatan ini nggak ada, mungkin nggak datang 2 kali, kita nggak tahu ke depan akan ada lagi atau tidak gitu. Ketika teman-teman sudah punya sertifikat ini,
kedepannya udah bisa menjadi bekal setidaknya jika nanti rekan-rekan memang ingin berprofesi di bidang MSDM. Kalaupun tidak, ya dalam mencari menata karir nantinya meniti karir, saya yakin ini juga akan berguna gitu. Gitu Pak Bu Mala, Bapak Ibu, rekan-rekan, tambahan sedikit dari saya. Ya, terima kasih Bu Ana. Ini berarti pertanyaan dari Sandi Wiguna juga sudah terjawab oleh Bu Ana. Ya, Pak Agus mau menambahkan? Ya, saya hanya menambahkan nanti kalau adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa itu treatmentnya adalah sebagai asesi yang berpengalaman, artinya itu dengan tugas-tugas yang diberikan kemudian dijadikan portofolio, maka yang saya menggarisbawahi dari Pak Amin, maka proses asesmennya lebih simple, dalam arti hanya ada 2, kalau tidak salah hanya verifikasi portofolio dan wawancara. Itu ya, wawancara itu. Nah, tapi kalau nanti di treatmentnya sebagai yang belum berpengalaman, tentunya ya lebih banyak. Ada teori ya Pak ya? Teori, contohnya aja nanti bagaimana demonstrasi, pertanyaan tulis, kemudian itu. Jadi mudah-mudahan sudah ada informasi bagi rekan-rekan mahasiswa itu nanti apa treatment buat adik-adik itu, apakah sudah dianggap sebagai asesi yang sudah berpengalaman, artinya kalau istilah kita asesi dengan portofolio yang cukup lah, yang tebal, atau nanti yang belum berpengalaman. Biasanya kalau berpengalaman itu kan nanti, kalau yang belum berpengalaman kan kita ujian langsung ya, observasi, demonstrasi gitu. Tapi kalau yang sudah berpengalaman hanya verifikasi portofolio, kemudian tadi portofolionya yang VATM, kemudian nanti akan ditanya bagaimana flow prosesnya, kemudian juga bagaimana keterlibatan Anda di situ, kemudian bagaimana terjadi seperti ini gitu ya. Itu saya rasa lebih mudah karena paling tidak Anda mahasiswa ikut dalam proses membuatkan itu. Mudah-mudahan ini nanti sudah ada informasi Bu Mala ya, apakah mereka treatmentnya seperti apa, apakah yang non pengalaman, apa yang sudah berpengalaman itu. Mudah-mudahan sudah terinformasikan sehingga adik-adik lebih siap masuknya. Oke, itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bu Ana. Jadi mungkin saya menambahkan bahwa ini sebagian besar itu adalah mahasiswa dan mungkin non pengalaman. Jadi mungkin ini nanti kategorinya adalah non pengalaman. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana bahwa ada kemungkinan ada tertulis dengan pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan lisan yang sifatnya teknis, dan kemudian juga mungkin simulasi atau demonstrasi yang menjelaskan tentang proses. Nah, proses ini sebetulnya juga harusnya sudah dipahami oleh adik-adik semua pada saat mengerjakan penugasan-penugasan pada setiap sesi unit kompetensi yang diberikan oleh para fasilitator manajemen SDM. Nah, terus kemudian nanti masih ada kesempatan untuk magang. Nah, pada saat magang itu mungkin adik-adik tidak mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan semua unit kompetensi yang ada di dalam skema. Mungkin hanya 1, tapi 1 itu pun saya kira merupakan satu pengalaman yang sangat berharga yang memberikan penekanan pada 1 unit kompetensi. Misalnya saja untuk menyusun uraian jabatan. Nah, kalau kita benar-benar di saat magang nanti mendapat kesempatan untuk membantu menyempurnakan uraian pekerjaan atau uraian jabatan yang ada di dalam perusahaan magang, ini akan sangat menambah pengalaman adik-adik dalam menyusun uraian jabatan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ana dan Pak Bambang pada unit kompetensi menyusun uraian jabatan itu akan ditambah dengan praktek nyata adik-adik pada saat magang. Demikian pula nanti misalnya adik-adik juga
memilih skema untuk untuk supervisor SDM yang tadi juga disampaikan ini sangat menantang. Nah, mungkin adik-adik tidak mendapat kesempatan untuk semuanya, tapi mendapat kesempatan untuk membantu menyempurnakan atau melengkapi job description yang ada di perusahaan. Itu pun juga akan sangat membantu. Syukur-syukur kalau bisa mendapat kesempatan untuk membuat draft kesepakatan kerja. Nah, itu juga pasti akan sangat membantu. Nah, masih ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Ibu ada Mbak Rizky yang gini yang sudah raise hand, Ibu. Ya, silahkan. Mbak Rizky. Baik, terima kasih Mas Helmi. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Rizky. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan telah disebutkan bahwa bagi peserta yang belum berpengalaman namun ingin mengikuti uji kompetensi seperti itu bisa menggunakan portofolio yang sudah kita buat gitu selama penugasan yang Bapak dan Ibu telah berikan seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini, Bu, yang sudah kita kerjakan itu, tugas yang kita kerjakan, kita sebenarnya belum tahu gitu, ada bagian yang salah di sebelah mana gitu. Nah, kira-kira nanti dari para mentor, apakah akan diberikan koreksi seperti itu, Bu, dan nantinya apakah kami itu bisa memperbaiki terlebih dahulu tugas-tugas yang ada, dan nanti baru portofolio itu baru bisa kita gunakan gitu untuk uji kompetensi nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin para fasilitator yang lain seperti Bu Ana, Pak Agus, Pak Amin, Bu Fitria akan menjawab. Yang jelas dari untuk tugas yang dari saya untuk unit kompetensi remunerasi, menyusun remunerasi, saya memberikan catatan-catatan pada tugas yang diberikan. Tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Nah, tentunya itu subject to correction, ya, bisa dikoreksi untuk kemudian nanti menjadi bukti. Karena bagaimanapun juga ini kan proses pembelajaran untuk mendapatkan feedback, itu ya. Dan itu kita nilai, kemudian kita berikan komentar, nanti dari situ bisa diperbaiki, dan hasil perbaikan itulah yang nanti akan diberikan sebagai bukti. Nah, yang jelas di sini ini adalah proses, ya, terutama proses untuk bagaimana menghasilkan satu bukti yang terkait dengan unit kompetensi yang terkait itu. Nah, ini nanti juga mungkin akan bisa dipertegas dengan pengalaman Anda pada saat Anda melakukan praktek. Setelah proses ini selesai, karena Anda akan praktek, tadi saya dikoreksi oleh Bu Rini, mohon maaf, bahwa beda antara apa praktek dari studi independen ini dengan magang. Jadi apa yang kita akan lakukan itu kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita peroleh dalam studi untuk soft kompetensi maupun untuk manajemen sumber daya manusia. Nah, itu pasti akan memperkuat itu. Nah, mungkin Pak Agus, Bu Fitria atau Bu Ana juga menambahkan untuk unit kompetensi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Silakan. Pak Agus duluan. Pak Agus, ya. Saya akan di unit kompetensinya ya UK17 untuk proses rekrutmen. Ya, saya ulang yang tadi bahwa materi yang kita diskusikan pada bulan yang lalu itu sudah mengacu
pada ya KUK yang ada ya, kan ada 5. Jadi kalau nanti dibuka-buka kemudian dipelajari lagi, saya yakin untuk yang proses rekrutmennya bisa dengan mudah dilalui. Artinya pertanyaan yang diberikan termasuk nanti praktek-praktek untuk membuat flyer itu menjadi bukti bahwa Anda sudah bisa tidak hanya dapat teori tapi juga sudah bisa mempraktekkan ya. Mudah-mudahan nanti apa yang diberikan itu kemudian diberikan koreksi oleh para mentor atau oleh para pengajar sehingga itulah sudah bukti yang sahih bahwa Anda bisa melakukan. Dan nanti dipraktekkan juga kalau nanti waktu praktek gitu di perusahaan-perusahaan atau di UMKM. Ya, saya itu saja Bu Mala ya. Saya kan Pak Bukit ya. Bu Ana atau Pak Amin ada tambahan? Baik, tambahan dari pertanyaan Mbak Rizky Septiandini ya. Iya. Ya, yang penting adalah kerjakan tugas dan tugas yang sudah dikerjakan apabila masih ada yang kurang biasanya akan mendapatkan review. Dari review itulah kita punya kesempatan memperbaiki. Artinya kalau dari tugas-tugas itu sudah kita perbaiki, saya rasa sudah bisa dijadikan sebagai bukti portofolio dari pengalaman belajar. Saya rasa singkat saja begitu Mbak Rizky dan Bu Kumala. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari Bu Ana? Iya Bu, sama. Jadi pada prinsipnya nanti tugas yang saya berikan kemarin itu akan sudah sebenarnya tinggal nanti saya kirimkan ke Mas Helmi, akan diperiksa. Saya juga akan kasih komentar-komentar beberapa hal yang masih ada beberapa yang memang agak kurang tepat gitu. Tapi prinsipnya kalau memang mau diperbaiki silahkan. Nanti kirimkan perbaikannya ke saya untuk saya bisa cek lagi. Tapi prinsipnya sebagian besar sih sudah mengumpulkan dengan cukup baik gitu ya. Jadi ada beberapa review aja kalau itu mau diperbaiki silahkan. Iya. Ya, saya kira saya juga sepakat dengan Bu Ana, Pak Amin, dan Pak Agus bahwa pada umumnya sudah baik karena kita juga memberikan itu cukup teknis ya Bu Ana dan Pak Amin ya, karena ini kan memang apa yang kita sampaikan itu teknis dan biasanya apa yang kita sampaikan di kelas virtual ini walaupun benar bahwa untuk remunerasi itu 4 jam itu saya benar-benar terbirit-birit itu. Saya juga khawatir itu nggak terlalu gamblang gitu ya. Padahal kepingin banget menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya kira dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kelas saya itu saya bisa menangkap bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini saya kira ada hadir menambahkan sedikit ya. Bu Mala. Ya, oh ya Mbak Fitria, Bu Fitria, silakan. Menambahi aja bahwa yang sudah disampaikan kami itu kalau dilihat kan masing-masing ada unit kompetensinya ya Rizky ya. Panggilnya Rizky apa Septi ya? Oke. Rizky Bu. Rizky, oke. Itu kan masing-masing sudah ada unit kompetensi. Unit kompetensi itu terjemahkan nanti di penugasan tersebut. Kalau nanti Rizky perhatiin ya, pada saat nanti melihat unit kompetensi, kemudian lihat teorinya, kemudian hasilnya itu adalah penugasan yang kalian buat. Jadi sebetulnya kami semua sudah membuat itu menjadi satu rangkaian gitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana Rizky dan teman-teman ini bisa lebih memahami lagi proses tersebut karena yang disampaikan adalah proses yang akan menghasilkan suatu portofolio gitu. Makanya harapannya nanti kami semua pasti sudah memberikan koreksi-koreksi yang nanti pada prinsipnya saya tadi juga lihat ya sudah sebagian besar sudah bagus-bagus gitu ya. Kalaupun ada sedikit-sedikit nanti bisa disempurnakan. Kalaupun sebenarnya tidak disempurnakan, yang penting teman-teman di sini memahami dalam prosesnya itu dilihat dari
unit kompetensi yang ada gitu ya. Unit kompetensi, kemudian elemennya adalah prosesnya tersebut, kemudian jadi portofolionya seperti apa, itu yang dipahami ya. Sip, sukses ya buat Rizky dan teman-teman semua. Itu ya Rizky, saya kira ini sudah menguatkan ya bahwa semua itu adalah proses, dan proses untuk menghasilkan yang terbaik itulah yang sebetulnya dikonfirmasi ya, bukan diuji ya sebetulnya ya Pak Amin, Bu Ana, Pak Agus, Bu Fitria ya, pada saat uji kompetensi itu kan dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi ya. Ya, itu. Nah, ini ada pertanyaan, ada Bu Rini ya di sini. Bu Rini. Halo Bu Kumala, apa kabar? Baik. Bu Rini, ini ada pertanyaan yang kami nggak bisa menjawab ini. Yang mana tuh? Ini satu, ada pertanyaan dari siapa tadi? Ini sebentar. Saya baru jadi. Dari Mutia Nurul ya. Iya. Ini mohon maaf, izin bertanya terkait biaya untuk melakukan uji kompetensi ini. Kalau boleh tahu berapa? Sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan Bu Kumala, mungkin beliau nggak hadir. Coba tolong tanya ke ketua kelompok ya. Jadi kemarin itu kita ada mentoring dari GNIK langsung Bu Kumala. Ya. Jadi kita ada dua kelompok itu kita ngobrol, diskusi bagaimana tugas dan lain-lain. Salah satunya juga membahas uji kompetensinya. Nanti seperti apa, biayanya berapa, range-nya berapa, itu udah kami sampaikan. Jadi nggak apa-apa, saya akan ngomong lagi. Mungkin ini pertanyaan yang diulang-ulang sebenarnya nih. Atau mungkin makanya saya berharapnya tuh mahasiswa itu memang walaupun kameranya nggak dibuka tapi benar-benar fokus ya harusnya ya gitu ya, karena ini udah berulang-ulang saya sampaikan gitu. Jadi kalau terkait range ini kita udah sepakat GNIK Bu Kumala untuk skema yang akan kita ambil untuk peserta SIB ini adalah skema staf HR saja. Hanya level staff yang memungkinkan ada hanya cuma 4 unit kompetensi ya. Ya, itu karena memang tadi yang Bu Kumala juga sampaikan mungkin pada saat praktek SIB nanti nggak semuanya dilakukan kan gitu kan. Tapi maka untuk meminimalkan portofolio yang akan dipraktekkan nanti itu kita hanya ambil dari staf HR saja. Skemanya. Gitu. Maka kemungkinan biayanya itu range-nya bisa 1 juta sampai 1,5. Tapi bisa terjadi di bawah 1 juta karena kami sedang mengajukan langsung kepada Ketua BNSP untuk mendapat subsidi Bu Kumala. Dan juga sudah minta harga kepada ketua LSP ya yang nanti akan menguji. Jadi memang belum bisa memberikan jawaban yang fixnya berapa. Yang jelas range-nya adalah 1 juta sampai 1,5. Tetapi kalau staf HR memungkinkan itu bisa di bawah 1 juta, 500 sampai 1 juta. Itu Bu Kumala, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ulang sedikit ya Bu Rini, bahwa yang diujikan nanti hanya satu skema ya, skema staf SDM, itu ya Bu Rini? Ya, kita sudah sepakat Pak Yunus dan Pak Mahmud yang akan diujikan hanya skema staf HR saja. Oke. Dan biayanya juga masih diupayakan kalau bisa nanti ada subsidi, itu ya? Betul, dari BNSP langsung dari pemerintah. Jadi langsung dari pemerintah. Tidak terlalu berat gitu ya buat peserta ya. Ya, berarti ini sebagai satu kesempatan yang baik sekali ya bahwa ini akan diupayakan untuk subsidi itu. Jadi tentunya jangan disia-siakan teman-teman kesempatan yang sangat baik ini. Jadi marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan uji kompetensi. Nah, sampai saya kira jelas ya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rini tentang biaya ini.
Ada lagi? Baik Ibu, Mas Farhan sudah raise-in. Mungkin Ya. boleh silakan Mas Farhan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Helmi dan Bu Mala. Perkenalkan, saya Farhan, mahasiswa IPB Angkatan 2018. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman peserta studi independen bersertifikat GNIK mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu fasilitator dan juga pengampu pada program GNIK ini. Kami sangat bersyukur atas materi-materi yang luar biasa dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kami. Terkait dengan uji kompetensi, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita masih memiliki waktu yang cukup ya, sekitar 2 bulan lebih setelah kita melaksanakan praktik atau magang di perusahaan. Dan pertanyaan saya di sini adalah, apakah nantinya ketika kita saat ini sudah menetapkan untuk memilih skema untuk nanti uji kompetensi, ketika kita melaksanakan praktik industri ini bisa untuk mengajukan gitu di bagian tersebut, apakah jadi intinya apakah pada proses magang nanti kita bisa meminta. Suaranya kecil atau saya doang yang dengar kecil ya, Mas Farhan? Mengecil. Kayaknya mic-nya ya, mic speaker ini ya, handsetnya ya. Ya, mohon maaf, apakah sudah terdengar dengan jelas? Akan saya lanjutkan. Jadi pertanyaannya, apakah nantinya ketika proses praktik industri atau magang di perusahaan itu kita bisa mengajukan bahwa kita ingin fokus pada bagian tertentu saja ketika kita melaksanakan praktek industri tersebut. Karena yang kita harapkan juga sebagai mahasiswa magang atau praktek industri ini adalah sebagai tahapan persiapan juga untuk memaksimalkan uji kompetensi ketika setelah program ini berakhir gitu. Dan juga apakah nanti ketika kita sudah menetapkan hati untuk memilih jenjang karir di bidang MSDM, nantinya kita perlu untuk mengambil keseluruhan uji kompetensi yang tersedia, Bapak Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wah, ini terkait dengan praktek di tempat kerja ya. Ini kalau nanti mungkin ada yang bisa menambahkan atau mungkin juga Bu Rini. Kalau menurut saya di tempat kerja itu kita akan tidak banyak kesempatan untuk bisa memilih. Ya. Karena biasanya kita praktek tergantung kepada ketersediaan dari perusahaan untuk kita bisa membantu sambil mempraktekkan unit kompetensi yang mana. Tentu kita sangat berharap bahwa kita bisa praktek terkait dengan unit kompetensi yang masuk di dalam skema. Tapi karena ini tadi penjelasan Bu Rini bahwa kita hanya akan diuji dalam satu skema, yaitu skema staff SDM, saya kira ini bisa diinformasikan kepada perusahaan di mana kita bisa praktek tentang unit kompetensi yang ada di dalam skema tersebut. Dan ini saya kira akan memberikan kesempatan yang baik sekali bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa praktek salah satu dari unit kompetensi yang ada di dalam skema staff SDM. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan atau Bu Rini. Saya tambahkan Bu Kumala, terima kasih. Jadi gini, hari ini sudah mulai perusahaan-perusahaan yang memang peserta yang sudah memberikan surat pengantar dan proposal terkait pengajuan tempat praktek SIB itu sudah menghubungi saya, sehingga saya menjelaskan bahwa ini adalah praktek SIB bukan magang, sehingga saya mengajukan untuk peserta itu dapat mempraktekkan apa yang sudah diberikan oleh
narasumber terkait soft skill dan MSDM. Nah, dalam hal ini tadi yang kita pilih sepakat pilih itu adalah staf HR. Jadi unit kompetensi tersebut juga nanti akan juga saya sampaikan kepada PAC dari perusahaan tersebut untuk lebih fokus ke sana, Bu Kumala, Mas Farhan. Jadi di dalam surat pengantar dan proposal itu juga sudah diterangkan bahwa peserta sudah dibekali soft skill, 12 soft skill, kemudian manajemen SDM dengan berapa 11 unit kompetensi, tapi kita akan fokus ke staf SDM tadi. Kecuali nanti di sana mungkin mereka punya project sendiri gitu Bu Kumala untuk mungkin mengupdate SOP-nya dan lain-lain, itu boleh saja. Tetapi yang kita utamakan adalah yang skema dari staf SDM tadi. Jadi PSC tempat praktek itu juga menghubungi saya untuk mengkelirkan. Jadi kan mereka juga nggak sembarang terima ya Bu Kumala ya. Mereka diskusi dulu ke saya. Kemudian nanti di awal tahun nanti Januari sebelum praktek itu dilaksanakan akan ada pertemuan semua dosen pembimbing, kemudian mentor, kemudian juga PSC dari tempat praktek. Kira-kira seperti itu Mas Farhan, Bu Kumala. Oke, clear ya, jelas ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Dan ada tambahan satu lagi terkait dengan apakah nantinya ketika kita sudah berkarir di bidang MSDM ini, nantinya keseluruhan dari skema ini perlu kita uji, Bu. Apakah itu perlu atau tidak? Itu saja, terima kasih. Mungkin Pak Amin, Bu Ana, Bu Fitria, Pak Agus bisa menambahkan. Kalau menurut saya ya sangat penting ya, karena kan uji kompetensi dan rekomendasi bahwa kita kompeten itu adalah satu bentuk pengakuan ya bagi profesionalisme kita, itu ya. Dan tentunya juga nanti kita akan meningkat terus pengalamannya sesuai dengan nanti skema yang akan yang cocok dengan profesionalisme kita. Itu mungkin yang lain, Pak Amin, Bu Ana, Pak Agus, Bu Fitria mau menambahkan. Bu Ana, silakan. Pak Amin mau menambahkan? Ya, saya nambahin sedikit aja. Kalau rekan-rekan nanti memang tertarik untuk berprofesi di bidang MSDM, pastinya yang pertama, saat ini ada 16 skema, yang mana 16 skema MSDM ini berjenjang dari level staff sampai level general manager. Nah, pada prinsipnya ketika kita berprofesi, misalnya rekan-rekan berprofesi sebagai general manager SDM, GM SDM, tentunya sebaiknya memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensinya gitu ya, artinya mendapatkan pengakuan bahwa kita kompeten sebagai GM SDM. Nah, tapi kan tahapannya tetap nanti rekan-rekan jenjang karir itu kan juga biasanya bertahap gitu ya. Jadi nanti pada saat rekan-rekan naik karir ke depan sampai mungkin berapa tahun kemudian, silahkan kalau mau uji kompetensi di level tersebut. Kalau memang masih ingin berada di profesi MSDM, sebaiknya dilengkapi dengan sertifikat kompetensinya. Tapi ingat, standar kompetensi itu bukan sesuatu yang sifatnya tetap. Bisa jadi nanti ketika rekan-rekan sekarang kan ambilnya level staff gitu ya, mungkin 3 tahun lagi atau 6 tahun lagi jadi manajer atau mungkin di posisi yang lebih tinggi gitu. Mungkin ya standarnya berubah. Gitu. Kita kan nggak tahu ke depannya gitu ya. Nah, ketika nanti ke depan mungkin 3 tahun atau 6 tahun lagi ternyata pemerintah kita menyatakan bahwa ada standar yang wajib dipenuhi untuk profesi MSDM, ya kita ikutilah perkembangan itu. Tapi untuk sementara sekarang ini apapun profesi kita ke depannya, pastikan kita punya pengakuan kompeten, pastikan kita bisa menunjukkan juga pada saat kita bekerja, bukan hanya mendapatkan pengakuan sertifikatnya, tetapi pada saat kita bekerja, kita bisa menunjukkan bahwa kita memang benar-benar kompeten. Jadi bukan hanya selembar kertasnya yang penting, tapi benar-benar kita kompeten nggak ketika bekerja, itu yang paling penting. Gitu ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu atas pendapat dan
atas tanggapannya. Cukup menjawab. Oke. Terima kasih. Saya kira sudah jelas ya semuanya. Jadi sekali lagi saya atas nama fasilitator dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia yang telah menyampaikan 11 unit kompetensi selama 2 bulan terakhir ini, sangat berharap bahwa apa yang sudah kita diskusikan selama 2 bulan di kelas virtual itu benar-benar bisa menambah pemahaman terhadap hal-hal yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia. Lebih dari itu, bahwa kemampuan kita untuk menuju kompeten itu bukan hanya dari hard kompetensi, tetapi juga soft kompetensi, di mana sudah lebih dulu ditekankan oleh fasilitator GNIK yang hebat-hebat. Ada 12 jenis dan itu sudah diberikan sebelumnya. Nah, tentu ini menjadi satu harapan kami bahwa ini menjadi pembekalan yang sangat baik bagi teman-teman mahasiswa, dan tentu kami berharap bahwa teman-teman bisa menambah apa yang diperoleh di dalam kelas virtual dengan praktek-praktek yang nanti akan dilakukan di bulan Januari. Kita harus tetap optimis, harus semangat, dan kita harus sudah mempunyai satu persepsi positif bahwa kita kompeten. Sehingga semua proses uji kompetensi itu konfirmasi bisa kita berikan dengan baik kepada para asesor. Nah, tentunya dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saat kami membawakan semua hal yang terkait dengan 11 unit kompetensi. Dan tentunya kami sangat berharap bahwa suatu ketika nanti kita akan bertemu kembali dan kita bisa bertukar pikiran, bertukar pandangan pada hal-hal yang lebih kompleks, lebih complicated, dan lebih lengkap terkait dengan manajemen SDM. Nah, saya kira itu dari saya. Mungkin kalau dari yang lain juga ingin menambahkan, silakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Monggo. Pak Amin, Pak Agus. Atau... Ya. Dari saya cukup, Bu, ya. Ya. Selamat berjuang, itu aja ya. Bu Ana mau menambahkan? Cukup, Bu Mala. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Bu Fitria? Sukses untuk teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saat ini maupun untuk kedepannya. Sukses dan salam kompeten. Pak Amin, silahkan. Baik, semangat ya. Baik, sertifikasinya nanti dibantu, disubsidi, apakah gratis atau disubsidi dengan GNIK, atau bahkan mau uji mandiri ya, karena adik-adik sudah punya bekal yang bagus. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada fasilitator yang sudah berpartisipasi pada studi independen ini, khususnya di manajemen sumber daya manusia. Bu Rini, ini saya kembalikan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa berbagi, bisa sharing
pengalaman kami, pengetahuan kami kepada adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal yang baik bagi adik-adik semua dan sukses selalu. Baik, terima kasih Bu Kumala, senang sekali, luar biasa. Boleh dong applause dong buat narasumber kita. Yang kenceng boleh, meriah. Aduh, senang sekali akhirnya sampai juga di penghujung sesi MSDM. Saya ketar-ketir jujur aja Bu Kumala, tapi saya yakin peserta kita akan mengikuti uji kompetensi dan semua kompeten gitu ya, karena Genika memang salah satu aja lah mengkompetenkan SDM Indonesia gitu kan ya Bu Kumala ya, sehingga memang perlu effort tadi, benar kata Bu Ana, untuk kita belajar terkait apa yang sudah disampaikan oleh narasumber dan kita praktekkan tentunya ya, sehingga kita bisa mencapai yang diharapkan kompeten, dan ini adalah satu bekal untuk peserta mahasiswa pada saat nanti lulus kuliah dan sudah mempunyai satu ini ya, ini sertifikat bisa 3 tahun ya Bu Kumala ya. Artinya lulus itu bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, dan saya yakin begitu ada teman-teman praktisi HR yang melihat ini pasti salah satu referensi beliau untuk bisa menerima gitu ya, karena juga saat ini Bu Menteri Tenaga Kerja juga mulai menggerakkan bahwa setiap kualifikasi profesi itu harus disertakan dengan memiliki sertifikasi BNSP, kira-kira seperti itu. Jadi ini modal kalian. Itu. Terima kasih Bu Kumala, Bu Ana, Pak Agus, Bu Fitria, Pak Amin. Satu lagi siapa? Saya ini belum apal. Pak Bambang tadi, Pak Thomas, Pak Bima. Ya, terima kasih semuanya. Bu Bano. Berkah ya. Genika tanpa ada Bapak dan Ibu tidak ada artinya gitu ya. Kita sama-sama bergerak untuk mengkompetenkan. Semoga berkah untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang seperti yang diketahui Genika belakangan agak luar biasa nih program-programnya gitu ya. Jadi saya juga agak berbagi-bagi badan nih Bu Kumala gitu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf, nanti kita bisa mengevaluasi untuk batch berikutnya karena udah disepakati kita akan lanjut untuk batch berikutnya di semester berikutnya Bu Kumala. Nanti kita bisa meeting di awal tahun untuk mengevaluasi semuanya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih juga pada peserta. Jadi kita masih ada lagi satu materi jaminan sosial, namun ini masih dibicarakan dengan tim BPJS. Nanti saya akan update paling lambat di hari Senin, apakah akan lanjut dengan jaminan sosial atau cukup sampai manajemen SDM. Setelah itu, seperti yang saya sudah janjikan di mentoring kemarin, saya akan mengawal kalian untuk pertama mendapatkan tempat praktik. Mungkin Bapak dan Ibu Narsum kalau ada referensi-referensi boleh diinfokan ke saya bagi industri atau UMKM yang menerima tempat praktek. Kemudian juga saya juga akan mengawal bagi kalian yang mengikuti uji kompetensi karena akan mulai dibedakan ya nanti ya pada saat nanti. Maka kenapa saya minta ketua kelompok dari 2 minggu yang lalu mengelis siapa saja yang mengikuti lanjut uji kompetensi, siapa yang tidak, karena ini akan berbeda perlakuannya, karena yang dengan mengikuti uji kompetensi tentu akan difokuskan dengan skema tadi, gitu ya, artinya memang benar-benar dipantau keseluruhan dari portofolio yang sudah dipraktekkan nanti di ECB gitu ya. Bukan berarti yang nggak diperhatiin, tidak. Cuma maksudnya akan ada grup khusus karena saya akan mendampingi kalian bagaimana nanti menghadapi asesor pada saat uji kompetensi nanti. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Kumala. Mas Helmi silakan kembalikan. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali pada sesi workup pada malam hari ini. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung sesi pada malam hari ini. Seperti biasa nih, kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, di sesi foto bersama ini kita akan melakukan foto bersama dan dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyalakan kameranya di sesi foto bersama ini. Sesi foto bersama akan saya ambil pada hitungan ketiga. Baik, teman-teman sudah siap dan Bapak, Ibu sudah siap. Akan saya ambil kompeten. Yang ketiga. 1,
2, 3. Oke, baik. Mungkin bisa berganti gaya yang baru, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Sesi pada malam hari ini sudah kita lewati. Dari saya bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Terima Mala. kasih, yuk Malam, sama-sama. ya. Selamat malam. Mbak Ipin, Mbak Ana, Mbak Rini, Amin. Bu Mala.